Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nawwara quluba awliyaihi bil ma'rifati wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil anam. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ummatihi ulil ilmi wal irfan amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni makhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ja'alallahu man yakhruju min ibni adam mathalan lidunya. Wa qala aidan ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Wa qala aidan julasa'ullah ghadan ahlul wara wa zuhdi fid dunya. Sadaqallahul aliyyul azim, sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim, wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan guru-guru kita semua, para asatid yang hadir pada kesempatan Sabtu subuh kali ini. Yang saya muliakan segenap takmir Masjid Baitul Izzah. Yang saya muliakan ayahanda bunda jamaah salat subuh rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat Allah dengan sama-sama mengucapkan kalimah alhamdulillahirabbil alamin. Begitu banyak Allah kasih nikmat, begitu luar biasa Allah berikan kita kesempatan, begitu hebat Allah berikan anugerah, begitu banyak sampai kita tidak terhitung jumlahnya. Maka layak dan pantas kita selalu bersyukur kepada Allah dalam rangka berterima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita, karena perintah Allah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita bersyukur Allah tambah, kalau kita kufur siksaan Allah begitu pedih. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rahmat teriring salam semoga Allah curahkan, semoga Allah limpahkan selalu kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahanda bunda rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Hadis. Masih hadis-hadis yang diawali dengan huruf jim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hadis ke-7 dalam hadis yang diawali dengan huruf jim. Ja'alallah may yakhruju min ibni adam mathalan lidunya, rawahu Ahmad. Ja'ala menjadikan sapa Allahu Gusti Allah may yakhruju, apa yang keluar min ibni Adam dari anak Adam itu mathalan perumpamaan li dunia, bagi dunia. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Gambaran kehidupan kita, kalau kita pengen tahu kualitas dunia ini, maka bayangkan saja apa yang keluar dari badan kita berbentuk kotoran, itulah perumpamaan dunia. Banyak macam yang keluar kotoran dari badan kita, dan hampir semua kotoran yang keluar dari badan kita, dari tubuh kita, itu baunya tidak enak, menggelikan. Nah, itulah perumpamaan dunia.
Hadis ini menekankan kepada kita, jangan terlalu tergila-gila sama dunia. Jangan terlalu berlebih-lebihan cinta sama dunia. Gak mau sholat berjamaah, kenapa? Warung gak ada yang nungguin. Gak mau sedekah, kenapa? Sayang duitnya. Nggak mau takziah ke orang yang meninggal dunia, kenapa? Sayang waktu. Kalau dagang berapa tuh yang saya dapatkan? Terus begitu. Ngapain minggu-minggu pakai hataman Quran? Coba kalau buka toko tuh berapa jam, lumayan. Terus itu urusan dunia begitu. Demi Allah, demi Rasulullah, itulah perumpamaan dunia. Dan akhirnya ketika dunia itu kita dapat, mohon maaf lahir batin, siap-siap harta yang kita punya itu akan dirampas oleh anak cucu kita. Ketika kita meninggal dunia, ya itulah. Boro-boro meninggal dunia sakit aja, kelezatan, kenikmatan, kebahagiaan yang kita punya udah nggak terasa. Itulah perumpamaan dunia, bagaikan kotoran manusia. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Kita tertipu dengan dunia ini. Wa mal hayatud dunya, tidaklah kehidupan dunia cuman main-main, kehidupan dunia cuman perhiasan semata. Hati-hati ya. Hadis yang kedua, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan bagiku, kata baginda Nabi, al ardu bumi, masjidan, satu dijadikan masjid, wa tahuron, yang kedua dijadikan alat untuk bersuci. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Baginda Nabi kita tercinta, baginda Nabi Muhammad SAW, Allah berikan kelebihan. Bumi yang terhampar luas ini, satu bisa dijadikan masjid dimanapun. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, sampingnya ada Masjid Gomamah, sampingnya ada Masjid Abu Bakar, sampingnya ada Masjid Sayyidina Ali, berjejer. Dalam sejarah Masjid Nabawi, sampingnya itu dulu tempat latihan perang, tempat latihan memanah, tempat latihan berkuda, tempat latihan membela diri di situ. Nah, lalu kenapa jadi Masjid Gomamah? Kenapa jadi Masjid Abu Bakar? Kenapa Masjid Sayyidina Ali? Nah, karena bumi Allah semua bisa jadi masjid. Itu satu. Dan ikon sejarah, kalau di Mekah itu dijadikan masjid. Oh, ini kenapa Masjid Gomamah? Dulu Nabi pernah berdoa minta turun hujan di sini. Lalu setelah Nabi berdoa mendung, maka disebutlah Masjid Gomamah, masjid mendung. Kenapa dari Masjid Abu Bakar? Oh, dulu pernah Abu Bakar bersama Nabi sholat Id di sini. Ada juga yang mengatakan ini rumah Abu Bakar dulu di sini, maka dijadikanlah Masjid Abu Bakar ikonnya. Nah, ini sebuah sampel kehidupan. Artinya kalau kita sholat Idul Fitri di lapangan futsal, maka sah-sah saja karena bumi Allah adalah masjid. Yang kedua, tidak ada alasan orang gak sholat gara-gara gak ketemu masjid. Nah, ini yang kedua. Gak sholat libur dulu, emang kenapa? Gak ada masjid, gak bisa. Lagi ke Anyer, gak ketemu masjid, udah di atas pasir yang ada di sana kita sholat, apa-apa. Lagi main sepeda ke pinggir-pinggir sawah, tiba waktu duhur, bingung, nggak ada musola, udah sholat di pematang sawah. Kenapa enggak? Bumi Allah adalah masjid. Kiblatnya Ustadz bingung, yakinkan aja kiblat yang menurut kita pas ke arah Masjidil Haram, maka silahkan hadap ke sana. Ternyata salah, nggak apa-apa, kan kita sudah yakin dengan kemampuan prediksi kita. Ustadz ada alatnya di handphone, syukur-syukur lebih baik. Gitu kan begitu.
Ini tidak ada alasan orang meninggalkan sholat. Kenapa? Karena seluruh bumi Allah adalah masjid. Jadi dimanapun kita bisa bersujud. Ustadz kecinan tuh susah banget cari tempat sholat. Nggak bisa, tetap silahkan di mana saja. Mau sholat di restoran, kayak mau sholat di mana, sholat. Karena sholat nggak bisa digantikan dengan apapun. Sholat. Tuh ya, suka ada alasan begitu tuh. Ada alasan nggak ada tempatnya. Makanya saya titip bapak-bapak, kemanapun kita pergi, kemanapun kita berjalan, tolong jangan pernah meninggalkan membawa sejadah. Bawa sejadah itu walaupun tipis, bawa aja. Sekarang mah ada istilah sejadah travel. Ada lagi yang terbaru, gamis traveling. Wih, hebat bener. Jadi ada lagi yang terbaru nih, gamis traveling. Kalau mau kena travel lama itu ya. Tapi sekarang ada yang terbaru, gamis traveling. Jadi kalau bapak pakai celana selutut, naik sepeda, gamisnya jangan ditinggal. Kenapa? Tinggal make set sholat. Enteng. Tidak ada alasan. Karena bumi Allah adalah masjid. Ustadz lagi daki gunung, silahkan di gunung sholat. Tidak ada alasan orang naik gunung lalu tidak sholat. Itu ya, hiking. Ustadz lagi camping di hutan, sholat. Tidak ada alasan tidak. Ustadz nggak ada airnya. Yang kedua, Allah jadikan bumi buat baginda Nabi bukan hanya masjid, tapi watohuron, jadi alat bersuci. Tayamum kalau nggak ada air, selesai udah. Ustadz buang air ceboknya, nggak ada air, ada batu, gosok aja pakai batu sampai tajam. Nah, gitu. Sampai ada bab khusus dalam kitab Safinatun Najah itu bersuci dengan batu bisalasati ahjarin, dengan 3 batu atau 1 batu pojokannya 3 sampai segitu. Kenapa? Karena Islam itu mudah. Islam itu nggak susah. Islam itu maaf ya, ngasih solusi. Makanya maaf, bahasanya di bulan Rabiul Awal itu apa yang Nabi bawa ambil, lakukan. Tapi wa man hakum anhu fangtahu, apa yang Nabi larang tinggalkan. Sampai dalam ayat lain, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kaum Muhammad, kalau kalian cinta kepadaku, maka ikutin aku. Kalau kalian cinta sama Allah, ikutin aku. Jadi cinta sama Allah, ngikutinnya baginda Nabi. Siapa yang ngikutin Nabi? 2 jaminannya. 1, Allah mencintai kalian. Yang kedua, Allah ampunkan dosa-dosa kalian. Jadi maaf, sholat di masjid, sholat menggunakan tayamum karena nggak ada air, menggunakan tanah, mohon maaf lahir batin. Makanya ada orang yang bertanya, di antara amalan orang pergi haji, orang pergi umroh adalah tayamum. Materi yang sampaikan tayamum di atas pesawat. Pukulkan ke kursi depan yang ada di depan kita dengan niat tayamum. Nawaitu tayamum li istibahatis sholati badalal wudu'i lillahi ta'ala. Niat saya tayamum untuk membolehkan sholat pengganti wudu karena Allah Ta'ala. Plak muka, pindah tempat lain, plak tangan, ada cuman sampai pergelangan, ada yang sampai sikut ya, tayamum ya. Ada yang sekali pukul muka sama tangan. Tapi kalau lihat kita fikih Syafi'i, dorbataini, dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadain. Tuh, kita pakai itu. Tuh ya, tayamum itu 2 kali pukulan. 1 pukulan pertama buat wajah, 1 pukulan kedua buat tangan. Tuh ya. Mohon maaf, adakah debu di jok pesawat? Ulama-ulama mengatakan pasti ada aja lah. Namanya molekul-molekul, apalagi Lion Air, insya Allah banyak debunya lah, insya Allah. Tuh ya, insya Allah pasti plok, insya Allah. Gitu. Tuh ya, pasti ada molekul-molekulnya, insya Allah. Mudah-mudahan banyak. Jadi sah tayamumnya kan gitu. Mantap. Jadi mohon maaf lahir batin, kita ini terkadang
berani meninggalkan sholat karena ada alasan, atau mungkin jangan-jangan karena males, jadi males itu dibikin alasan. Jadi mohon maaf lahir batin, masjid bersuci silahkan, bumi Allah dijadikan tanah, bahasanya gitu ya, tanah. Malah kalau handphone kita terjilat anjing, sarung kita terjilat anjing, sendal kita terjilat anjing, wadah makanan kita terjilat anjing, ada perintahnya, cucilah 7 kali, salah satunya dengan tanah. Diteliti sama ilmuwan, kenapa harus pakai tanah? Gak boleh air doang, gak harus pakai kenapa gak cukup pakai sunlight, kenapa gak cukup pakai rinso? Ternyata gak bisa. Penawar racun yang ada gara-gara air liur anjing yang bisa meluruhkan hanya tanah. Hebat, luar biasa. 7 kali nyucinya. Makanya ada orang saking hati-hatinya kalau beli rumah, dia nanya kepada yang jual, maaf Pak, dulu waktu Bapak tinggal di situ punya anjing nggak? Punya. Ya udah, makasih, hanya pengen tahu itu doang. Akhirnya dia beli pasir, tumpahin ke rumahnya, gosokin tuh ya, gosokin gitu ya, gosokin. Ada sahabat saya Pak Haji Barjo namanya, dia kerja di kapal laut. Ketika Malaysia menyewa kapal-kapal bekas orang-orang, dia tumpahkan dulu itu pasir, gosokin waru ini. Kenapa? Karena dulunya katanya banyak yang bawa anjing di situ. Gosokin dulu. Itulah Islam. Islam itu saking hati-hatinya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah cinta orang bertobat, Allah cinta orang yang bersih, suci. Kalau bersih belum tentu suci, kalau suci udah pasti bersih. Betul ya? Baik. Hadis yang ketiga, julasaullah ghadan ahlul wara wazuhdi fid dunya, rawahu Ibnul Al-Ansalman. Orang yang akan bersanding dengan Allah pada hari kiamat ahlul wara, yang pertama adalah ahli wara. Siapa ahli wara? Ahli hati-hati, apik, gak sembarangan hidupnya. Yang kedua wazuhdi, orang yang sungguh-sungguh zuhud fi dunya, dalam urusan dunia. Wara sama juhud itu mirip ya, cuman kalau waro mohon maaf lebih fokus terhadap makanan yang dikonsumsi, tapi kalau zuhud itu dalam segala aspek kehidupan, dia dalam urusan dunia hati-hati. Itu ya Pak, hati-hatilah ketika berbicara, hati-hatilah ketika makan minum. Sampai Nabi mengatakan begini, salamatul insan fi hifdzi lisan. Selamatnya manusia itu kalau bisa jaga lisan. Keluar aja kata-kata kotor gak hati-hati, masyarakat tolol. Habis, Pak. Habis. Harta yang dikumpulkan bertahun-tahun habis 2 jam. Dijarah semua kecuali ulekan doang yang dijarah. Tuh ya, jadi mohon maaf, dahsyat luar biasa ya. Allahu Akbar, itu dunia Pak. Dunia itu kita hati-hati, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia kalau mau selamat jaga lisan, hati-hati ya. Masyaallah, tabarakallah. Bisa jadi kita ngajak orang ibadah tapi bukan dengan ucapan yang kasar. Bisa jadi kita memaksa orang untuk berzakat tapi bukan dengan ucapan yang kasar. Itu ya, dengan ucapan yang indah, ucapan yang baik, ucapan yang mulia. Al-junub wal haid la yaqra'ani syai'an minal Qur'an. Hadis riwayat Imam Tabrani. Orang yang junub, orang yang menstruasi, la yaqra'ani, jangan pernah membaca syai'an, sedikit pun minal Qur'an, dari Al-Qur'an.
Orang menstruasi, orang yang lagi junub. Ustadz, bedanya junub sama menstruasi apa? Kalau menstruasi perempuan yang lagi kalau junub distandarkan orang yang habis berhubungan suami istri atau habis mimpi basah. Maka mohon maaf, habis berhubungan suami istri belum mandi junub berarti dalam kondisi junub. Tuh ya, mimpi basah belum mandi junub berarti lagi junub. Maka orang junub nggak boleh baca Quran. Orang junub tidak boleh sedikit pun baca Al-Quran. Ini ada dua pendapat, ya, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak boleh, ada hadis yang lain mengatakan, kata Siti Aisyah, boleh, gitu ya, kecuali tawaf nggak boleh, gitu ya. Dalam masalah ini mohon maaf lahir batin, perempuan lagi menstruasi tapi Ustadz pengen zikir, boleh zikir, boleh istighfar, boleh sholawat, silahkan. Orang lagi menstruasi perbanyak baca tasbih, berbanyak baca tahlil, tapi Al-Quran sementara ditinggalkan, bukan ditinggalkan bacaan amalannya, tapi bacaannya tidak sengaja-sengaja. Makanya oleh karena itu hati-hati bunda-bunda yang menstruasi. Ini hati-hati nih. Kalau udah yakin, mohon maaf lahir batin, udah yakin, kalimatnya udah yakin, oh berhenti, langsung cepet-cepet mandi. Ada yang begini sengaja nih, mohon maaf, ada ketemu beberapa orang sengaja. Contoh, dia berangkat ke kantor, berangkat kantor kerja ibu-ibu nih. Dia tahu dirinya sudah tidak keluar lagi menstruasi. Sengaja dia nggak sholat duhur, nggak sholat asar, antar mandinya sore-sore aja biar tinggal sholat maghrib. Ini yang salah. Harusnya ketika sudah yakin berhenti, langsung mandi dimanapun, langsung mulai sholat. Karena kalau dia berani meninggalkan berarti berdosa. Tuh ya, itu nggak boleh sembarangan. Hati-hati. Orang yang menstruasi haram baca Quran, haram sholat, haram tawaf, haram berhubungan suami istri. Gak boleh. Ada orang bertanya, Ustadz, orang menstruasi boleh nggak takziah ngelayat orang meninggal? Boleh. Ustadz, orang menstruasi boleh nggak nganter bapaknya dikubur ke makam? Boleh, kenapa enggak? Tuh ya, orang menstruasi nggak ada masalah. Tuh ya, nggak ada masalah, nggak ada larangannya. Tuh ya. Cuman memang perempuan mah ada ajarannya, jangan sering-sering ziarah ke makam. Perempuan jangan sering-sering ziarah ke makam. Boleh ziarah tapi jangan sering-sering, karena akan tambah rasa sedih, sulit move on. Contoh, suaminya meninggal dunia, tiap Jumat ke kuburan suaminya, nanti sulit move on ya kalau perempuan. Beda dengan laki-laki, ditinggal wafat sama istrinya, move on-nya cepet banget itu ya. Baru saja meninggal istrinya, sedihnya luar biasa. Sore-sore banyak tamu yang datang. Yang mana ya, yang mana? Udah jahe mana, jahe janda herangnya. Allahu akbar, tabarakallah. Karena laki-laki tidak bisa hidup tanpa wanita, tapi wanita bisa hidup tanpa laki-laki. Itu hebatnya di dunia. Tuh ya, makanya perempuan kalau ditinggal suami jarang nikah lagi. Tapi kalau laki-laki walaupun 62 tahun 15 bulan, mohon maaf lahir batin, kalau ditinggal istri, mohon maaf lahir batin ya. Jadi mohon maaf, itulah laki-laki, karena memang tidak bisa hidup tanpa wanita. Kenapa? Karena biasa dilayani, tapi perempuan Masya Allah. Beberapa jamaah saya bapak-bapak yang ditinggal istrinya itu kalau ke masjid itu kayak orang pikun, jalan loyak-loyu, lemas gitu. Tuh ya, gitu. Tapi kalau perempuan ditinggal suaminya, maaf ya, sedih. Lihat setelah 40 hari semangatnya luar biasa.
senam paling depan, padangan paling depan, jalan-jalan paling depan. Semangatnya sehat tuh perempuan kalau ditinggal suaminya. Insya Allah, tabarakallah. Semangatnya beda kalau perempuan, tapi kalau laki-laki setahu saya begitu. Nah, kecuali nikah lagi baru dah semangat dia. Makanya ada bapak-bapak, ada ustadz, seorang ustadz bertanya ke saya, istrinya wafat ketika COVID. Ketika saya khatib ke sana, ke tempat beliau jadi pengurus DKM, dia cerita, Ustaz, saya sayang banget sama istri saya. Saya ditinggal istri saya. Sedih saya, Ustaz, sayang banget. Menurut Pak Ustaz, saya nikah lagi apa jangan? Kata saya, maaf, Bapak gimana sekarang perasaannya? Kesepian Pak Ustaz. Kalau saya sih nikah lagi, kata saya. Kata saya tuh, kalau saya sih nikah lagi, kata saya. Saya ngeledek tuh. Tapi karena khotib udah, karena Bilal udah ini, saya naik khotib tuh. Naik khotib tuh. Beres turun dari khotib, habis sholat pamitan. Gimana Tad saya? Ya kalau saya menikah lagi, kata saya. Beneran seminggu kemudian nikah dia ngundang saya. Ya Masya Allah, tabarakallah. Ya itulah, mohon maaf lahir batin. Kenapa? Karena memang laki-laki itu lemas, betul-betul lemas. Beda dengan perempuan. Makanya berapa perempuan. Makanya kata Nabi, al-jannah tahta aqdamil ummahatul. Lihat hadis di bawahnya. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Hebat perempuan tuh, Masya Allah. Surga aja tercatat di bawah telapak kaki ibu dalam hadis. Di bawah telapak kaki bapak sama koreng doang. Oh ya, Insya Allah. Pak, kita ini udah pada tua semua. Surga kita ada di ibu kita. Kalau masih hidup, ngabdilah ke ibu kita. Jangan kalah takut sama istri sampai kita gak berbuat bakti sama orang tua. Kenapa? Gak enak sama istri. Itu bahaya. Jurez bukan orang biasa, orang hebat. Alqomah bukan orang biasa, orang hebat ya. Tapi gara-gara perempuan kan repot jadinya. Artinya maaf, ngabdilah ke ibu kita kalau masih ada. Makanya orang yang meninggal ibunya biasanya sedihnya luar biasa. Karena ibu tuh bawa surga kita pergi. Makanya ada istilah, kalau meninggal mendingan bapak dulu deh daripada ibu. Padahal mohon maaf itu ngehina banget ke bapak-bapak itu ya. Tapi maaf, kehilangan ibu itu lebih dahsyat daripada kehilangan ayah. Karena doa ibu kepada anaknya bagaikan doa Nabi kepada umatnya. Nikmat. Keluarga, kalau ibunya meninggal dunia, pecah adik kakak. Tapi kalau ayahnya belakangan, ayahnya duluan meninggal dunia, ibunya belum meninggal, biasanya mohon maaf lahir batin, keluarga utuh. Kenapa? Karena ibu tuh bisa menyatukan semuanya. Gitu tuh. Mohon maaf, makanya ibu-ibu tuh luar biasa, hebat, sampai tercatat dalam hadis secara spesifik khusus, al-jannah tahta aqdamil ummahat. Surga ada di bawah telapak kaki ibu. Siapa yang berani berbuat dosa, berbuat maksiat, nyakitin ibunya, maaf lahir batin, berkah hilang, pokoknya mudah. Sampai ada sebuah keterangan, man taraka du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizq. Siapa yang meninggalkan mendoakan orang tua, maka putus rezekinya. Anak yang sering ngasih uang ke ibunya, demi Allah saya berani jamin itu pasti hidupnya berkah. Walaupun cuma 15 juta sebulan ngasihnya, berkah. 5 juta sebulan ngasihnya, berkah. 500.000 sebulan ngasihnya, berkah. Kenapa? Disitulah ada surga di ibu kita. Gak boleh bentak, gak boleh maki, gak boleh nyalahin, gak boleh ngejelek-jelekin ibu kita. Walaupun mungkin bisa jadi ibu kita pikun, tapi kalau ibu-ibu pikun jarang, banyaknya bapak-bapak yang pikun.
Lihat anak orang, ingat anak sendiri. Lihat bini orang, lupa bini sendiri. Pikir. Oh, nah itu ya. Allah al-jannah tahta aqdamil ummahat. Gak usah ragu, gak usah khawatir, gak usah takut. Cari ridho kita, surga kita di ibu kita. Maaf ibu-ibu, surga ibu ada di bawah ridho suami, surga suami ada di bawah ridho ibunya suami. Jadi maaf, kalau ada seorang suami ngabdi terus sama ibunya, sayang terus sama ibunya, mohon maaf lahir batin, surga sudah ada di hadapannya. Walaupun ibunya beda agama dengan kita, tetap kita anaknya wajib berbakti kepada ibunya. Maaf, saya memperhatikan ketika saya bertetangga dalam kehidupan, itu orang Cina. Orang Cina kalau sudah punya ibunya sakit tua, itu diurusnya luar biasa itu ibunya, Masya Allah. Disuapin, didorong-dorong ya di kursi roda. Sayang banget tuh. Ternyata kunci sukses mereka, ibu tuh betul-betul dimuliakan, dijadikan ratu ibu. Nah itu. Jadi bapak, ibu kalau masih punya orang tua, ibu kita terkhusus, muliakan mereka, maka Allah akan memuliakan kita. Pantas ketika seorang sahabat bertanya kepada siapa saya berbuat baik, ibumu. Siapa lagi ibumu? Siapa lagi ibumu? Siapa lagi? Baru ayahmu. Thumma abuka, baru ayahmu. Ibu itu luar biasa. Jangan dianggap enteng perjuangan, pengorbanan kehidupan seorang ibu. Masya Allah, tabarakallah. Mengandung, menyusui, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi. Udah 3 anak ya. Mengandung lagi, melahirkan lagi. Begitu-begitu terus. Ibu tuh luar biasa, Masya Allah. Hadis yang selanjutnya, al-jar qabla dar wa rafiq qabla tariq wa zad qabla rahil. Dalam kehidupan lakukan 3 hal. Pertama, kata Nabi, al-jar qabla dar. Cari tetangga sebelum beli rumah. Mau tinggal di komplek Baitul Izzah, di komplek Arafah, cari tetangganya dulu. Gimana tetangga di sini? Baik-baik, baik. Di sini mah orangnya ramah-ramah. Gitu. Baru kita nyari rumah di situ. Rumah masa kecil apapun akan terasa nyaman kalau lingkungannya nyaman. Sampai ada Ustadz Ismail pernah bilang, saya mau Ustadz nggak mau tinggal di kampung yang tidak ada sholat berjamaah di situ. Saya nggak mau. Saya betah daerah sini. Kenapa? Jamaahnya bisa ratusan orang tiap waktu. Saya semangat ibadah. Tapi kalau di kampung-kampung, ya Allah, nyari yang adzan juga terkadang nggak ada. Saya nggak mau. Saya udah betah di sini. Sampai gitu. Itu Pak. Kenapa yang mahal? Tetangga berjamaah kita, tetangga bersodakoh kita, tetangga kerja bakti kita, tetangga ketika kita kena musibah mereka bantu kita, tetangga yang bergembira ketika kita sedang berbahagia. Itu yang dibutuhkan. Al-jar qabla dar. Bapak-bapak yang sudah merasa nyaman dengan tetangga di sini, berjamaah di sini, nggak akan mau pindah kemanapun. Kenapa? Karena mahal Pak. Bayangin Pak, ada satu perumahan mau syukuran aja ngondang dari perumahan lain karena nggak ada orang di situ. Tinggal di perumahan-perumahan elit itu ribuh Pak. Boro-boro syukuran kita sakit ya, nggak ada yang tahu Pak. Nggak ada yang tahu. Coba kalau di sini mah sakit diumumkan, didoakan. Bapak ini sakit, mohon doanya, lagi dirawat di rumah sakit. Titik-titik, mohon doanya. Mudah-mudahan cepat sembuh. Tuh, kalau enak Pak. Meninggal dunia, kita urus jenazahnya. Tempat lain repot. Perumahan-perumahan lain. Ini mau diurus, ditungguin, dibegadangin malamnya. Kenapa? Menghibur keluarga yang kena musibah. 3 hari kita tahlilin. Kenapa? Menghibur yang kena musibah, sekalian mendoakan. Sampai segitunya. Itu baru enak Pak. Baru enak.
Tuh begitu Pak. Makanya mohon maaf lahir batin, Nabi mengajarkan al-jar qabla dar, cari tetangga dulu sebelum beli rumah. Yang kedua, warafiq qabla tariq, cari teman sebelum pepergian. Jangan pernah pepergian sendirian. Makanya Pak Ustadz Kaswadi ini nyari teman terus tiap hari buat teman berangkat umroh. Nyari teman terus. Ya, nyari teman. Kenapa? Kalau sendirian umroh nggak seru. Nyari temen terus. Mohon maaf lahir batin Pak. Kalau pepergian usahakan selalu ada temen 2 orang aja Pak. Kenapa? Takut ada apa-apa di jalan. Kalau ada temen tuh enak. Tuh ya. Malah kalau perempuan mah tidak boleh pergi tanpa mahramnya. Segitunya ya, Masya Allah. Saking pentingnya teman Pak. Bapak pergi pakai Jawa bareng dengan istri enak Pak. Bareng sama anak enak Pak. Sendirian ya gak enak. Makanya kalau pepergian bawa teman. Ustadz mau makan di rumah makan, ajak teman. Jangan ini itu ya. Itu ya begitu. Ini bagian nagih utang ngajak teman. Bagian seneng nggak ngajak teman. Ajak teman Pak. Itu ya. Kenapa? Karena dengan teman kita akan bahagia. Dan kalau 3 orang lebih, angkat 1 pemimpin. Kalau kita berjalan 3 orang lebih, angkat 1 pemimpin. Bapak nyepedah nih hari Sabtu atau hari Minggu, nyepedah sampai ke Dasana, sampai ke sono sendirian, disangka orang hilang sama orang Pak. Tapi kalau banyak kan Pak, wow itu lagi grup rombongan sepeda, klub sepeda. Begitu Pak. Itu begitu indahnya Pak, indahnya begitu. Ada orang pakai baju norak Pak, sendirian Pak. Bajunya norak amat. Tapi kalau ada 10 orang pakai baju yang sama, walaupun norak, nggak kelihatan norak. Kenapa? Rombongan, kelihatan bagus. Udah hujan geledek mancing di danau sendirian, ya. Kesurupan ya. Sampai di antara sunnah Nabi yang kita temukan Pak, maaf nih, dalam sunnah Nabi kita temukan ada 40 sunnah Nabi. Di antara sunnah Nabi yang bisa kita lakukan, jangan pernah makan sendirian. Contoh kita makan bareng-bareng nih habis kuliah subuh, dia mojok di sono sendirian dekat WC sendirian, itu nggak boleh. Bareng-bareng. Makanya kalau di Mekah Madinah kan gelar plastik, taruh nasi, taruh kambing, ngeriung kita, cep. Kenapa? Karena nggak boleh begitu. Rafiq qabla tariq. Kemarin saya bimbing umroh karena banyaknya para ustadz sama merebut masjid dari kampung-kampung, karena itu program ustadz sama guru-guru ngaji dari kampung-kampung sama merebut. Makanya biayanya sangat murah kemarin. Karena dibantu oleh travel 10%, sisanya uang mereka. Itu Masya Allah, itu saya tiap malam nyariin jamaah, nyasar. Karena punya handphone enggak, satu ya, enggak punya handphone. Yang kedua, mumpung di sana pesta ibadah. Akhirnya saya jemput di sini, jemput di sana, tahu-tahu ada yang nelpon, maaf Bapak, ini jamaah Bapak Pak, katanya di hotel ini, hotel kita nempel ke Masjid Nabawi, dia lewatin ke belakang. Akhirnya tengah malam saya jemput ke sana, ya Allah, baru ngerasain bimbing umroh sampai ribuh kaki nyariin orang. Hilang, ada yang nyangkut di toilet sekian, astagfirullahaladzim. Itu ya, karena apa? Yang di bawahnya orang-orang yang tinggal di kampung yang anti handphone segala macam, ya harus sabar. Di situ Bang. Yang lucu, mau ke Taif mampir ke tempat rekreasi, orang lain pada belanja, dia masuk masjid. Kita pergi mau ke Taif, nggak ada, kurang 2 orang. Sampai nyari berjam-jam gak ketemu. Dia mah asik aja, dia iktikaf di dalam masjid di kampung itu. Atau gak ketemu sama kita, dicari nggak ada, di telepon gak punya telepon. Sampai saya ripuh, ya Allah, udah berserah, saya angkat tangan, saya ampun ya Allah, kalau saya punya dosa maafin saya ya Allah. 5 bis mau ke Taif, gara-gara 2 orang terhalang. Insya Allah. Akhirnya ketemunya, saya udah nyerah, nggak ketemu dari ujung ke ujung.
udahlah saya sholat tobat. Ternyata dia lagi tuh duduk di masjid berdua. Masya Allah, tabarakallah, ini ya Allah. Nah itulah Pak, terkadang komunikasi ini penting. Gitu nasib. Yang ketiga, wazad qabla rohil. Pesan Nabi yang ketiga, carilah bekal sebelum berangkat. Kalau mau bepergian, jangan lupa bawa bekal. Jangan begini, ntar juga ketemu orang tinggal minta, gak boleh. Siapkan bekal kita. Berapa hari kita di Jogja, siapkan bekalnya. Berapa hari kita di Bali, siapkan bekalnya. Berapa hari kita di Mekah, siapkan bekalnya. Tuh ya, jangan sampai gak punya bekal. Apa yang kita perlukan? Bekal kita kan banyak, uang, obat-obatan, makanan, minuman, pakaian, itu kan bekal. Jangan pernah asal berangkat, rencanakan, siapkan bekal. Kalau umroh ya nggak usah banyak bawa uang, karena itu udah dapat jaminan 20 juta juga cukup lah. Mabok Ustaz kata dia segitu mah. Terakhir, al-jar ahaqqu bi syum'ati akhi. Terakhir, hadis terakhir, tetangga itu lebih berhak untuk membeli apa yang menjadi saudaranya. Pak, kita mau jual rumah Pak, tinggal di Arafah, mau jual rumah, jangan jual ke orang Pak, tanyakan ke tetangga yang nempel. Pak, saya mau jual rumah, mau pindah Pak ke perumahan lebih elit dari sini, barangkali Bapak butuh rumah saya mau jual Pak. Sampaikan ke tetangga dulu, jangan ke orang lain dulu. Kenapa? Lebih berhak kata Nabi. Bayangkan, bisa jadi kita tinggal di perumahan ini, tetangga ini merasa sempit rumahnya, mudah-mudahan aja lah dijual rumah tetangga ini. Kan bisa aja begitu. Ternyata punya pikiran begitu, tahu-tahu dijual dan dijualnya sama orang. Wah, tega bener tuh orang gak nawarin. Coba kalau nawarin kan saya udah ngincer lama. Makanya Nabi mengatakan al-jar ahaqqu bi syum'ati akhi. Tetangga itu lebih berhak nerima apa yang menjadi saudaranya. Jadi tetangga dulu Pak, dahulukan. Ini mah sebelah sono dikasih oleh-oleh, tetangga yang nempel enggak, melongo itu orang. Makan apa? Itu oleh-oleh dari tetangga Bapak, emang gak dikasih? Enggak, astagfirullahaladzim. Itu ya jangan, mohon maaf lahir batin, tetangga itu lebih berhak. Itulah hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ini bulan Rabiul Awal, banyakin ngaji hadis, banyakin lihat apa yang dicontohkan Nabi, karena Nabi mengatakan kullu umati yadkhulunal jannah illa man aba. Seluruh umatku pasti masuk surga kecuali orang yang enggak mau. Sahabat-sahabat bertanya, qila wa may ya'ba ya Rasulullah? Siapa gerangan yang enggak mau itu ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah, kata Nabi. Siapa yang mengikuti aku pasti masuk surga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang tidak mau ngikutin aku berarti dia tidak mau masuk surga. Maka buka kitab hadisnya untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai standar hadisnya seperti apa. Banyak perilaku-perilaku sepele menurut kita tapi merupakan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Indah, luar biasa. Itu yang bisa sampaikan. Maafkan bila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah kebodohan pribadi saya mohon ampun kepada Allah. Mari kita tutup dengan doa astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa karim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna asbahna nushiduka wa nushidu hammalat arshik wa malaikataka wa jami khalqik annaka anta Allah la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma inna nas'aluka ridhaka al jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna lisyarri ba'idna wa qdi hawaijana fid dini wa dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. La ilaha illa anta subhanaka inni
kuntu minadh dhalimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayahanda bunda rahimakumullah, maafin saya apabila ada ucapan yang tidak berkenan. Yang benar itu dari Allah, yang salah saya mohon ampun kepada Allah dengan ucapan kalimah astagfirullah. Mari kita tutup pengajian kita dengan kalimah terindah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah